Oke, selamat siang Pak Ranto. Kami dari lanjutan kelompoknya Arvin dan juga Doni dan juga Isabella. Jadi kami berdua di sini dengan saya Dini Maisar Medarombe. Dan ini Kita akan lanjutkan tugas asinkronus karena tadi pagi kita tidak satu frame. oke, tidak satu frame. Jadi kita ingin mencoba tugasnya. Jadi silakan Moses. Ya, jadi pertama-tama ya, kamu udah sempat ngerangkum materi kuliah kita tentang esensi kerajaan Allah dalam perspektif Alkitab belum? Soalnya aku tuh pengen nyamain persepsi dulu sebelum kita bedah lebih jauh. Sepertinya sudah, Ses. Jadi kalau dikristalisasi kerajaan Allah dalam Alkitab itu merujuk pada kedaulatan, juga pemerintahan dan otoritas Allah sendiri yang dinamis dan juga hidup manusia. Konsep ini tuh sebenarnya tidak dibatasi, Ses. Jadi oleh sekat geografis dan juga secara eskatologis itu sifatnya already atau belum pasti gitu. Jadi artinya itu realitas kerajaan Allah itu sudah hadir dan kita rasakan hari ini melalui karya Kristus dan juga tetap konsumasinya atas pemenuhan sempurnanya, dan itu akan terjadi di masa depan. Poin bagus. Kalau misalkan kita analisis nih secara kontras dengan konsep megapolitik atau kerajaan dunia, perbedaannya sangat fundamental ya. Betul. Kerajaan dunia itu bertumpu pada kekuasaan hegemonik, akumulasi kapital, prestise, dan dominasi sendiri. Sedangkan kerajaan Allah itu justru mengusung sistem nilai yang paradoksnya itu kekuasaan lewat pelayanan, kebesaran lewat kerendahan hati, dan pemulihan melalui kasih yang berkorban. Nah, skala prioritasnya kalau mau dilihat secara dua hal itu tuh beda 180 derajat kayaknya. Ya, betul banget. Jadi orientasinya sangat bertolak belakang, saya. Di sini aku mau menjelaskan di sinilah pentingnya prinsip konsolidasi, prinsip dikasualisasi atau kebenaran keadilan yang menjadi fondasi kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya sekarang yaitu bagaimana kita bisa mengartikulasikan dikalosone secara empiris dan di tengah masyarakat modern yang makin kompleks ini. Kalau menurut literatur yang aku baca sih ya, Dikaisune itu dia tidak boleh direduksi sebagai kesalehan ritual yang privat. Namun implementasi nyatanya itu harus mencakup dimensi struktural dan sosial. Umat Allah sendiri harus mendemonstrasikan integritas moral di ruang publik, memperjuangkan keadilan bagi kelompok marginal, dan menolak segala bentuk marginalisasi. Jadi kebenaran itu manifest dalam relasi yang adil dan benar, baik dengan Tuhan maupun secara sesama. Jujur aku sependapat sih sama kamu, karena berangkat dari pemahaman itu, posisi kita sebagai mahasiswa Kristen, terutama mahasiswa UPH, itu hari ini jadi krusial banget karena kita itu dikepung oleh ekosistem dan korup dan juga konsumtif, apatis, dan juga mengalami degradasi moral yang masif. Jadi kita di sini itu tidak bisa menjadi penonton yang pasif dan juga harus berperan aktif sih. Iya, persis. Kita tuh harus mengambil peran aktif sebagai agen perubahan di ranah akademis. Kita bisa memutuskan rantai korupsi dengan menjaga integritas, menolak plagiarisme dan kecurangan, untuk melawan budaya pada solidaritas sosial bagi masyarakat yang miskin. Nah, kita juga harus mengikis apatisme dengan cara peka dan responsif terhadap isu-isu ketidakadilan di sekitar kampus. Sependapat banget. Ya kan? Oke, mungkin segitu aja Ya, itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih. Thank you, Pak. Thank you, Pak.